Yang jelas untuk biaya kuliah kita itu sangat terjangkau, bahkan untuk mekanisme pembayaran sendiri itu bisa dicicil. Jadi ada beberapa kali angsuran di awal, kemudian pertengahan sebelum UTS nanti, dan tentunya pada saat akhir semester diharapkan sudah menyelesaikan semuanya. Jadi sangat fleksibel sekali. Nah, ini kan bahas PMB lagi nih Bu. Bagaimana sih cara Ibu memastikan proses PMB di IAKSS itu jadi yang terbaik gitu? Dan ada berapa jalur penerimaan di IAKSS itu sendiri? Oke. Untuk PMB ya, penerimaan mahasiswa baru kita, kita melakukan seleksi dengan beberapa cara. Ya, yang pertama itu kita melakukan tes secara online. Nah, jadi kita bisa memberi kemudahan kepada calon mahasiswa baru kita untuk melakukan pendaftaran secara online, bahkan seleksi kita lakukan juga secara online. Nah, kemudian juga ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru kita dengan jalur prestasi. Nah, artinya di sini kita memberikan kesempatan untuk calon mahasiswa baru, baik itu prestasi di bidang akademik maupun non akademik, ini menjadi prioritas kita untuk menentukan bahwa mahasiswa ini layak apa tidak untuk kita terima di IAK ini sebagai mahasiswa baru kita yang masuk di program ataupun melalui jalur prestasi tersebut. Di samping itu kita juga ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu juga kita dapatkan kuotanya. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan masih jumlahnya sama dengan tahun yang sebelumnya. Jadi ada pendaftaran secara online, kemudian berikutnya juga ada jalur kita sebut dengan jalur mandiri, ada nanti jalur prestasi, kemudian berikutnya juga ada jalur KIP, dan yang terakhir ini yaitu jalur khusus karyawan. Nah, untuk karyawan ini nantinya kalau memang ada yang berminat ingin masuk ke jalur karyawan, ini kita akan lakukan kuliah secara online. Nah, ini salah satu kemudahan yang akan kita berikan kepada calon mahasiswa baru kita khusus untuk jalur karyawan. Kalau untuk jalur prestasi sendiri ada nggak sih Bu standar penerimaannya? Kayak misalnya harus standar nasional nih, harus apa internasional, atau boleh kayak masih di dalam di kabupaten boleh gitu? Kalau untuk jalur prestasi itu ada jalur akademik. Nah, kalau untuk jalur akademik itu kita melihat dari nilai dulu. Jadi ada standar nilai yang sudah ditentukan, minimal rata-rata berapa sih nilainya itu ada. Jadi kita seleksi berdasarkan tinggi atau standar yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya kalau jalur prestasi itu biasanya kita akan menerima semua jalur prestasi, kemudian kita akan kelompokkan. Artinya semakin tinggi prestasi yang didapat, apakah itu tingkat provinsi. Nah, ini juga akan menentukan kuota kita atau kita menentukan apakah mahasiswa ini layak apa tidak untuk menerima jalur prestasi tersebut. Jadi boleh lokal juga boleh, ya kalau tingkat kabupaten juga boleh, bahkan tingkat kecamatan pun kalau memang itu mungkin bisa kita kembangkan melalui mereka kuliah tempat kita, karena kita banyak UKM kita. UKM kita banyak sekali, mungkin dia punya bakat, setelah dia masuk ke sini bisa kita kembangkan di sini. Oke, jadi mungkin para calon mahasiswa baru nih pengen tahu nih Bu, berapa biaya studi di KSS, tergolong terjangkau atau tidak, dan bagaimana sistem pembayarannya Bu? Kalau untuk biaya kuliah kita ada 3 fakultas, ya 3 fakultas. Masing-masing fakultas ini beda-beda, yang beda-beda. Nah, antara fakultas administrasi, ekonomi bisnis, dan kesehatan itu beda untuk kuliahnya. Tapi yang jelas untuk adik-adik calon mahasiswa baru nggak perlu takut, untuk biaya di IAK sendiri itu sangat terjangkau. Artinya kita sudah melihat di perguruan tinggi lain, yang jelas untuk biaya kuliah kita itu sangat terjangkau, bahkan untuk mekanisme pembayaran sendiri itu bisa dicicil. Jadi ada beberapa kali angsuran di awal, kemudian pertengahan sebelum UTS nanti, dan tentunya pada saat akhir semester diharapkan sudah menyelesaikan semuanya. Jadi sangat fleksibel sekali. Oke, jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang kampus Merdeka dan bagaimana sistem di kampus kita untuk program tersebut?
Oke, kalau kita bicara tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ini program baru ya. Artinya baru beberapa tahun belakangan ini perguruan tinggi sudah menerapkan Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Alhamdulillah di IA ya tempat kita sudah 3 tahun ini mahasiswa kita mengikuti pertukaran, ya pertukaran mahasiswa, bahkan ada yang di UGM, ya, kemudian juga ada di beberapa tempat, dan untuk dosen itu juga ada dosen yang ikut, ya, ikut program kampus mengajar. Jadi di sini kita sangat support sekali, bahkan kita selalu memotivasi dosen kita untuk ikut kegiatan ini. Bahkan di masing-masing prodi itu kita sudah menyiapkan tenaga ataupun teknis untuk memfasilitasi dosen ataupun mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan kampus Merdeka dan Merdeka. Nah kan kalau untuk kampus Merdeka ini kan rata-rata diikuti mahasiswa dari kampus A nih Bu. Nah untuk kesehatan sendiri ada nggak sih Bu persiapan untuk ikut kampus Merdeka? Oke. Kalau dari kesehatan sebenarnya untuk prodi D3 itu bisa saja, namun itu belum diwajibkan. Nah, makanya kalau nanti kita sudah membuka prodi S1, nah kita akan ikutkan untuk program kampus Merdeka maupun pertukaran mahasiswa maupun dosen nanti di sana. Nah lanjut nih Bu, kan Ibu nih sebagai dosen di bidang keperawatan nih, kami ingin bertanya tentang kesehatan yaitu sex education. Iya, diskusi lah gitu. Seharusnya pelajaran tentang sex education ini harus sejak kapan gitu? Oke. Sex edukasi, edukasi seks kalau bahasa kita. Kira-kira kapan ya waktu yang tepat kita memberikan edukasi tentang seks ini? Nah, secara teori sebenarnya itu sedini mungkin. Yang dikatakan sedini mungkin itu usia berapa Bu? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Cuma kita sesuaikan dengan tahap tubuh kembang. Kenapa Bu pada saat usia 4-5 tahun? Karena pada saat usia 4-5 tahun ini biasanya anak lebih cenderung ingin tahunya itu tinggi. Nah, pada saat mungkin dia bermain bersama temannya, ya, main sama temannya, terus dia melihat, loh, saya kok beda ya sama teman saya, kok saya jadi gini ya, kok teman saya beda dengan saya. Nah, ini rasa keingintahuannya, sehingga pada saat ini orang tua menjelaskan apa sih perbedaan saya antara laki dan perempuan. Kemudian ini bukan hanya pada saat dini saja, usia dini, tapi ini berkelanjutan. Nah, pada saat remaja, ya itu tumbuh kembangnya lagi, itu kita jelaskan lagi. Di fase ini nanti akan ada yang namanya perubahan, pubertas, ya, perubahan dari anak-anak ke remaja. Tentu akan banyak perubahan-perubahan, baik dari fisik. Nah, ini kita jelaskan. Apa saja sih perubahan-perubahan? Contoh pada anak perempuan itu akan ada yang namanya menstruasi pertama. Nah, ini kita jelaskan seperti apa. Kita ajarkan seperti apa yang harusnya dia lakukan. Setelah dia masuk ke tahap ini, kita juga menjelaskan apa hal-hal yang boleh dilakukan dan apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ini kita berikan edukasi kepada anak. Untuk pengajaran sex education sendiri ini menurut Ibu harus dilakukan secara transparan atau langsung gitu? Atau tidak transparan? Harus secara transparan, jelas, ya, karena itu bukan hal yang tabu. Bahkan harusnya anak itu kalau dia tahu bahaya yang harus dia hindari. Oh iya, kalau setelah ini nanti nggak boleh ya bagian tubuh adik dipegang oleh orang yang ibaratnya yang lawan jenis, itu nggak boleh. Pada usia seperti ini nggak boleh ya melakukan hal ini. Terus sehingga anak akan merasa bahwa dirinya itu terlindungi, sehingga pada saat dia sekolah mendapatkan perlakuan tidak sesuai, yang artinya di sini apakah itu sudah menjurus ke arah kekerasan seksual, dia bisa melaporkan ke orang tuanya bahwa dia mungkin tadi dipegang oleh temannya, dia mungkin dilakukan ini, jadi dia akan lebih transparansi dengan orang tua. Kalau untuk sex education ini mencakup apa aja sih Bu? Oh, sebenarnya kalau kita bicara tentang sex edukasi itu mencakup semuanya, semua aspek harus kita jelaskan semuanya. Ya, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi lagi, tinggal teknik kita menyampaikannya seperti apa.
Contoh perubahan pada laki-laki, apa yang harusnya nanti perubahan ini jadinya seperti apa? Oh, nanti pada saat ini perubahan suara, ya kemudian lagi akan tumbuh ini, kemudian akan seperti ini, itu kita jelaskan semua. Jadi semua aspek itu ataupun semua yang berubah itu harus kita sampaikan kepada anak kita terkait dengan bagaimana perubahan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perubahan. Nah ini Bu, kan yang kita tahu sex education ini ada yang menjerumus ke kekerasan seksual nih, dan kekerasan seksual ini juga ada yang kayak verbal, ada yang non verbal gitu. Okay. Nah gimana sih cara seorang orang tua gitu ngasih tahu apa bedanya gitu, terus misalnya kalau itu terjadi apa solusinya gitu? Okay. Saat ini memang di sekolah-sekolah itu kita lihat ada yang namanya kegiatan ataupun usaha yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Di sini mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada anak, bagaimana anak ini tidak merasa takut dengan orang tua. Jadi ada kedekatan emosional antara anak sama orang tua, sehingga apabila anak ini mendapat perlakuan yang dampaknya ini, apakah itu secara verbal ataupun secara fisik, anak bisa menyampaikan itu. Seperti apa sih? Mungkin dia mengatakan hal-hal yang tidak senonoh, ya. Nah itu bisa dijelaskan ke kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita jelaskan ke anak, kita akan sampaikan ke pihak sekolah. Bagaimana mungkin pihak sekolah bisa menindaklanjuti dari masalah tersebut, dan yang paling penting adalah keterbukaan. Jadi di sini peran antara orang tua dengan anak itu sangat perlu saling keterbukaan. Makanya tadi saya katakan edukasi itu butuh transparansi, butuh keterbukaan. Jadi binalah komunikasi yang baik antara anak sama orang tua, sehingga apabila terjadi kekerasan seksual di sekolah ataupun di lingkungan dimanapun anak berada, anak akan mudah untuk menceritakan hal tersebut kepada orang tua.